Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silambari TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir bersama Anda dan pastinya dalam program kebanggaan kita, apalagi kalau bukan sebaiknya Anda tahu. Pemirsa, seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber kita yang begitu luar biasa sekali. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Dan telah bersama kita dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Letkol Infantri Muhammad Aan Setiawan SOS MI Pol. Beliau merupakan Dandim 0406 Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Bagaimana kabarnya Pak Dandim? Alhamdulillah sehat Mas Iqbal. Luar biasa sekali, tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Baik, dan selanjutnya ada Bapak Kapten Infantri Muhammad Asad. Beliau merupakan perwira seksi teritorial atau biasa kita kenal dengan Pasitel. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Tetap semangat, baik. Nah, pemirsa di rumah tentunya hari ini kita akan berbincang santai bersama dua narasumber kita yang luar biasa sekali. Dan pastinya seperti tema yang kita angkat tadi yaitu kita akan memaknai Hari Kemerdekaan RI yang ke-74 tahun. Nah, Pak Dandim, tidak terasa nih ya, 74 tahun sudah Indonesia merdeka dari penjajah ya. Jadi kalau menurut pandangan Pak Dandim nih Pak ya, apakah bangsa Indonesia sudah benar-benar merdeka nih Pak? Sebelumnya saya nyapa dulu pemirsa Silambari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Letnan Kolonel Infantri Muhammad Aan Setiawan, Dandim 0406 Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Terima kasih tim Silambari TV pada kesempatan hari ini. Oke, tadi ada dari pertanyaan dari Mas Iqbal tadi, gimana apakah betul saat ini kita merdeka? Tidak ada bisa memungkiri saat ini kita sudah merdeka, bahwa tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan telah diproklamirkan oleh proklamator kita, yaitu Presiden pertama kita Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi ini banyak yang salah manai. Merdeka udah pasti merdeka, tapi perjuangan yang harus kita lanjutkan. Benar sekali. Jadi perjuangan yang harus kita lanjutkan. Perjuangan apa? Saat ini ancaman dulu sama sekarang beda. Jadi ancaman sekarang, contoh kita selaku pelajar contohnya, kita berjuang memerangi kebodohan. Gimana caranya? Ya belajar. Kita selaku media sosial maupun elektronik, kita lagi ngetren-ngetrennya hoax. Gimana kita berjuang untuk memerangi itu? Itulah contoh-contohnya. Jadi merdeka jelas kita sudah merdeka, tapi perjuangan yang belum selesai. Benar Demikian, sekali. Nah, jadi benar-benar pemirsa di rumah ya. Untuk kategori merdeka kita sudah merdeka, tapi untuk memperjuangkan itu yang paling susah untuk kita jalani saat ini Pak ya. Baik, nah kalau untuk memenuhi kemerdekaan sendiri Pak, apakah hanya aparat keamanan saja nih yang berhak untuk menjaga kemerdekaan ini? Oh, itu salah. Jadi kita kembali ke sejarah kita. Kembali sejarah kita, kita merdeka bukan karena TNI. Kita merdeka bukan karena TNI, kita merdeka bukan satu golongan. Kita merdeka karena persatuan. Dari semua unsur baik TNI, Polri, rakyat dan semua unsur tokoh masyarakat kita bisa merdeka. Itulah pemaknaan merdeka zaman dahulu, tidak lepas, jangan lepaskan. Tetap kita sekarang harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk memperjuangkan anak cucu kita supaya nanti ke depan lebih sejahtera. Benar sekali, dan tentunya peranan generasi muda inilah yang paling mampu untuk menjaga perjuangan ini sendiri ya Pak ya? Iya. Waduh, baik. Nah, kalau untuk Pak Asad nih, Pak Asad, kalau menurut Pak Asad nih ya, Pancasila ini kan adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana nih Pak untuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih Pak? Terima kasih. Dalam Pancasila sudah tercerminkan keseharian kita, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, semua itu alhamdulillah di wilayah kita, Musirawas, Kota Lubuk Linggau dan Muratara, semua sudah berjalan baik. Dari mulai berkehidupan rukun antar umat beragama, kemudian saling hormat menghormati, secara politik, hukum, secara ekonomi, semua sudah kita lakukan dengan baik. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Dinas Kesbangpol, kita sering turun ke masyarakat, sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, kemudian wawasan kebangsaan dan lain-lain.
kita punya 3 wilayah babinsanya, semua turun ke lapangan sosialisasi membantu pemerintah dalam hal ini dan memonitor kegiatan di wilayah kita. Baik, nah kalau untuk berbagi wawasan kebangsaan nih Pak, kalau untuk masyarakat mungkin kita ada tim Pak ya, tapi kalau untuk ke sekolah atau lebih ke pelajar nih Pak, bagaimana menurut Bapak? Apakah wawasan kebangsaan generasi muda, terutama pelajar, ini sudah baik atau sudah maksimal Pak? Ya, kalau kami melihat ini di wilayah kita sudah cukup baik, terutama program pemerintah. Kita saat ini hanya meningkatkan saja. Dari yang semula kan lebih baik lagi, karena dari kegiatan program teritorial ada program wawasan kebangsaan itu kita memberikan materi-materi seperti Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, Undang-Undang 45, Proxy War dan bahaya narkoba. Semua itu kegiatan ini kita laksanakan di wilayah, babinsa di wilayah mendatangi sekolah-sekolah. Karena dari pemerintah juga ada program di sekolah-sekolah, di kurikulum mulai dari SD, SMP, tingkat SMA dan mahasiswa serta pondok pesantren itu bekerja sama dengan kita untuk memberikan materi wawasan kebangsaan. Tambahan kegiatan, ada kegiatan latihan kepemimpinan di lapangan seperti outbound dan lain-lainnya. Baik, jadi banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan ya Pak ya, guna untuk membagi atau tentunya untuk memberikan wawasan kebangsaan ini sendiri kepada masyarakat. Sudah berjalan. Sudah berjalan, kita berkolaborasi dengan Dinas Kesbangpol. Baik. Babinsa yang ada di 3 wilayah teritorial kita itu sudah masuk ke sekolah-sekolah. Baik. Oke, kita akan lanjut perbincangan santai kita di hari ini. Dan Bapak di rumah tentunya tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan melanjutkan perbincangan santai kita bersama 2 orang narasumber kita, yaitu Bapak Dandim 0406 Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara, dan juga Bapak Kapten Infanteri Muhammad Asad. Beliau merupakan Pasitel tentunya ya. Baik Pak Dandim, kalau saat ini yang kita ketahui Pak ya, banyak sekali generasi muda yang biasa kita sapa dengan kaum milenial. Nah, tapi baru-baru ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi yang dilakukan oleh generasi muda ini sendiri. Baik mereka yang mungkin melakukan tindak-tindakan yang di luar daya pola pikir kita, dan juga ada sedikit yang baru-baru viral ini sangat tidak menghormati kemerdekaan ini sendiri Pak ya. Nah, untuk menanggapi kaum milenial seperti ini bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih Mas Iqbal. Saya nyoba jawab ini pertanyaan Mas Iqbal. Tentunya ini pertanyaan yang lagi ngetren sekarang. Apa sih milenial kan? Generasi milenial. Generasi milenial yang sering kita sebut-sebut adalah generasi dia yang lahir antara tahun 1980 sampai 1997. Itu yang kita kategorikan generasi milenial. Dan setelah itu namanya generasi Z. Yang sekarang kita sebut generasi milenial inilah nanti ke depan dia katanya jadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang ekonominya bagus. Nah, mari kita bahas generasi milenial apa yang diharapkan. Tentunya untuk saat ini generasi milenial ini adalah kita harapkan dia saat ini harus rajin belajar. Rajin belajar ini adalah kenapa kita tekankan seperti itu? Karena saya sebut tadi, dia adalah generasi pemimpin-pemimpin berikutnya. Makanya dia harus belajar, harus mempunyai pemikiran yang hebat. Karena diramalkan, diprediksi bahwa dia akan jadi pemimpin-pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar, apa modalnya? Harus belajar, harus punya ilmu yang hebat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun dia hebat, tapi dia nggak punya jiwa nasionalisme, itu no. Tapi yang kita butuhkan adalah generasi yang hebat yang punya jiwa nasionalisme. Gitu Mas Iqbal. Jadi yang pertama nasionalisme, dia mengutamakan persatuan. Sekarang lagi ngetren di media sosial masalah persatuan nasionalisme ini. Generasi milenial ini kayak mulai luntur. Contoh tadi ada cerita-cerita dikit tadi, ada pemuda yang ada sempat nginjak-nginjak bendera,
membakar bendera, mengencingi bendera. Alangkah naifnya generasi milenial seperti itu. Kita nggak harapkan seperti itu. Kemudian kalau generasi milenial tentunya tadi dia udah belajar, pinter, bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Sekarang ngetren ya Mas Iqbal, media sosial. Benar sekali. Nah, kita harus bisa menyaring itu. Mana yang baik, mana yang jelek. Benar sekali. Generasi milenial ini harus hebat. Yang baik ikuti, sebarkan. Kalau itu jelek, jangan disebarkan. Malah itu katanya jadi berita apa? Hoax. Iya. Hoax. Itu berita hoax. Jadi jangan itu, karena berita hoax itu apabila tersebarkan bagi mereka yang tidak paham, itulah akan memprovokasi. Benar sekali. Itu akan bisa memecah belah rasa nasionalisme. Iya, benar sekali. akan melunturkan nasionalisme kita. Kemudian kita generasi milenial, saya pesankan kepada adik-adik semuanya, junjung tinggi moralitas. Agama itu modal kita utama untuk jadi generasi yang hebat, pemimpin yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang paling terakhir ini Mas Iqbal, yang perlu saya pesankan kepada generasi milenial yang sekarang mulai luntur, yaitu yang paling penting, hormati orang tua, hormati guru. Karena sering kita dengar di media kan, ada guru yang ulangi, ada murid yang nuntut gurunya, padahal baru disentil, nggak ada bekas, nggak ada apa, gurunya dipenjarakan. Jadi itu alangkah naifnya. Kemudian ada, kita lihat di berita, anak bunuh orang tua, anak merampok sendiri kepada orang tuanya. Sedih kita lihat. Makanya jangan sampai seperti itu. Kita junjung tinggi moralitas, kita tingkatkan moralitas kita, belajar agama yang baik, berbakti pada orang tua, berbakti pada guru. Saya kira itu benar sekali. Modalnya untuk generasi milenial yang hebat ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi tentunya pemirsa di rumah, generasi milenial yang hebat itu adalah generasi yang mampu meningkatkan rasa nasionalismenya, dan mampu meningkatkan keimanan juga ketakwaannya, dan juga pastinya berbakti pada orang tua pastinya Pak. Iya. Nah, kalau Pak Pasitel ya Pak, memaknai generasi milenial yang saat ini miris sekali untuk kategori moral Pak. Sebenarnya ini yang disalahkan siapa nih Pak, menurut Bapak? Menurut pendapat saya Mas Iqbal, saat ini pemuda-pemuda kita di zaman digital saat ini, di medsos tentunya ada hal positif dan negatif. Dalam kesehariannya anak-anak banyak menggunakan medsos sehingga lupa akan tugasnya belajar, sehingga mentalnya kurang baik. Jadi kita sebagai orang tua dan masyarakat agar mengarahkan anak-anak kita kegiatan hal-hal yang positif, isi kegiatan di sekolah-sekolah ekstrakurikuler dengan kegiatan yang seni, kegiatan olahraga yang sifatnya untuk membangun prestasi sehingga anak-anak kita ke depan sebagai calon pemimpin yang kita siapkan saat ini lebih baik dari sebelumnya. Demikian. Baik. Nah, dan juga tentunya mungkin perlu juga adanya wadah yang disiapkan oleh pemerintah tentunya untuk mempersiapkan wadah-wadah untuk generasi muda atau generasi milenial ini untuk meningkatkan potensinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, kalau generasi muda sekarang ini sebenarnya banyak bukan masalah mereka yang tidak mau belajar, tidak mau ada keinginan. Terkadang juga dari orang tua juga yang terlalu lepas landas gitu Pak ya. Kalau kita lihat ya, banyak orang tua zaman sekarang mengasuh itu tidak lagi mengasuh dengan menggendong, tapi dengan memberi gadget seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu acuan juga nih Pak ya, untuk generasi muda saya ini bisa dikatakan sedikit bobrok gitu ya. Nah, kalau dengan adanya wadah yang untuk membuat potensi mereka tersalurkan, kalau dari kita, apakah ada rencana untuk memberikan wadah untuk potensi generasi milenial saat ini? Oke. Gini Mas Iqbal, kita jawab sebatas kita sebagai Komando Kewilayahan Kodim 0406. Baik. Jadi wadah-wadah itu sudah kita buat dan sudah berbuat. Contoh kita sekarang ada pramuka namanya Saka Wila Kartika. Ini aktif sekali kegiatannya. Untuk saat ini selain dia membina dirinya untuk menempa dirinya menambah ilmu itu, dia banyak kegiatan bakti dia. Jadi kegiatan bakti ini contohnya di hari Sabtu, hari Minggu dia saat libur itu dia kita ajak untuk contohnya fogging. Fogging ini kan transisi antara
musim hujan dan kemarau kan. Baik. Tentunya banyak nyamuk apa. Mereka luar biasa. Jadi kita libatkan fogging. Termasuk ada generasi yang berikutnya yang namanya organisasi FKPPI, yaitu organisasi itu putra-putri anak tentara, itu kita wadahi sama. Jadi kita berbuat sama mereka, kita kemarin ada membantu donor darah, kemudian ngasih sembako kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian kita melaksanakan pengobatan gratis. Jadi itu salah satu cara untuk mengajari mereka, ini loh generasi berikutnya, ini loh yang benar gitu. Dan saya lihat sekarang ini lagi hits banget ya, tentunya di kalangan generasi milenial. Kodim mempersiapkan gym outdoor. Iya. Nah, ini sangat berguna sekali untuk kaula muda, khususnya saya sering lihat sekali. Saya juga pernah menggunakan saat ini ya, gym outdoor yang kita tempatkan di areal Kompi. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali. Dan kalau boleh tahu, sebenarnya gym outdoor ini fungsinya untuk apa nih Pak? Selain kita untuk menjaga kesehatan. Ini Mas, memang yang utama jelas itu untuk menjaga kesehatan. Benar sekali. Kemudian yang kedua, itu untuk mengisi anak-anak kita, adik-adik kita, generasi yang kita sebut generasi milenial tadi, supaya dia ada kegiatan, terwadahi dia, apa maunya. Makanya nanti ke depan di Kompi itu kita fasilitas olahraga kita perbaiki. Kemudian ini nanti ke depan bulan Agustus ini kita adakan turnamen pencak silat. Wow. Itu untuk mewadahi kemauan mereka. Benar Ini sekali. bukan ide dari saya, Baik. tapi ide dari para kita sebut pemuda-pemuda milenial itu maunya seperti itu. Ayo saya wadahi, ayo kita mainkan sama-sama. Itu Baik. salah satunya. Waduh, nah jadi benar untuk dari Kodim khususnya Pak Dhani juga memberikan support luar biasa sekali untuk generasi milenial tentunya, agar generasi milenial ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya Pak ya. Iya, betul. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali, dan pemirsa di rumah tentunya sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda tetap bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan lanjutkan perbincangan santai kita bersama narasumber kita. Baik, Pak Dandim. Kalau tadi kita setelah berbicara masalah generasi milenial, luar biasa sekali ya pastinya. Dan sekarang saya akan berbicara masalah potensi ancaman pertahanan dan keamanan negara, khususnya ini di daerah kita, Musirawas, Lubuk Linggau dan Musirawas Utara. Ancaman tersebut tentunya dapat berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, pertanyaannya, strategi apa nih yang dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal tersebut jika terjadi? Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Ini tentunya bidang kita banget kan? Iya, benar sekali Pak. Jadi ancaman sekarang ini Mas Iqbal, ini beda sekali saat nenek moyang kita perjuangan dulu. Lawan Belanda, lawan Jepang, beda kali. Ini tadi Pak Siter sudah nyampaikan sekilas. Dia menyebutkan tentang proxy war. Inilah yang kita hadapi sekarang. Proxy war ini lebih kejam daripada yang dulu. Saat ini kemungkinan kecil Belanda, sejenis Belanda, Jepang untuk menjajah kita. Tapi yang kita sebut proxy war itu adalah perang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan negara aja, bisa state maupun non-state. Berupa non-state ini bisa organisasi apa yang menginginkan negara kita hancur. Contohnya, kita di bidang ekonomi ada yang ingin menguasai ekonomi kita, Mas Iqbal. Benar sekali. Ingin menguasai, harga pun bisa diputar balikan, bisa dinaikkan turunkan semaunya. Iya, Itu yang rawan. Kemudian di bidang sosial budaya. Di sosial budaya saat ini kita narkoba. Banyaknya narkoba di wilayah kita jangan dianggap itu sekadar bisnis, sekedar kenakalan anak remaja, kemudian sekedar sekedar hura-hura, bukan. Benar. Saya selaku komando kewilayahan ini melihat itulah sebuah ancaman saat ini, ancaman pertahanan kita saat ini. Terbesar ya Pak ya, bisa Iya, dikatakan. ancaman kita saat ini. Kenapa seperti itu? Kalau generasi muda kita sudah diracuni dengan narkoba, nggak perlu dengan senjata-senjata yang hebat, nuklir, senjata-senjata yang hebat, nggak perlu. Dibiarkan aja negara kita roboh sendiri. Benar sekali. Itu kejam sekali. Padahal kita lihatlah,
sudah berapa ton pihak-pihak baik PNN, Polri sudah menangkap mereka, tapi kenapa masih selalu ada? Itu karena tadi ada pihak ketiga, mau state maupun non state itu yang pengen menghancurkan negara kita. Jadi itulah bentuk penjajahan, ancaman-ancaman sekarang. Kemudian ancaman yang paling ngetren sekarang yaitu yang kita dulu zaman Belanda disebut divide et impera kan? Iya, benar. Kita adu domba. Kita lihat kemarin sepele. Kita masalah politik aja antar di rumah aja, satu rumah bisa bermusuhan. Antar partai bermusuhan, saling ribut, saling kelahi, saling bunuh. Itu salah satu bentuk skenario yang akan menjatuhkan negara kita. Baik. Ancaman kita seperti itu. Kemudian itu hanya beberapa contoh. Kemudian apa tindakan kita? Kalau kita tindakan saya selaku Komandan Kodim 0406 ini sesuai karakteristik wilayah ini, saya kembalikan ke zaman sejarah dulu. Sejarah dulu kita bisa merdeka. Presiden Soekarno, Bung Hatta bisa memproklamirkan negara kita merdeka karena persatuan antara TNI dan rakyat. Benar. Kita kembalikan seperti itu. Maka sekarang saya gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan itu. Kita berusaha pendekatan kepada masyarakat melalui karya bakti, baik itu pengobatan massal, sunatan massal, macam-macam kegiatan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada rakyat. Karena rakyat kalau mendekatkan diri kita mungkin ada segen, kita yang dekat dengan banyak kegiatan-kegiatan ini. Sehingga kalau kita pendekatan harapannya kita satu. Benar Visi sekali. kita satu untuk Indonesia, tadi sampaikan judul utama kita yaitu merdeka. Merdeka. Itu tujuan kita. Kemudian yang tentunya saya ada pesan juga, boleh Mas Iqbal ya? Boleh, siapa? Nah, kita ada pesan juga kepada generasi milenial maupun siapapun pemirsa Silampari TV. Sering kita nuntut kepada negara, kepada orang tua, kepada siapa kita nuntut. Itu yang sering kita tuntut. Kalau nggak terpenuhi kita ngeritik, kita marah. Itu yang otak kita lagi dicuci. Benar sekali. Itu salah. Tapi yang perlu kita tanyakan jangan tanyakan, ulangi. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita. Tapi tanyakan apa yang sudah kita perbuat untuk negara. Untuk bangsamu, untuk kotamu, untuk orang tuamu. Apa yang sudah kita berbuat. Jangan nuntut terus. Benar sekali. Itu pesan saya. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi benar-benar Pak ya, kita memang harus sebagai masyarakat khususnya warga Indonesia jangan sekali-sekali menanyakan apa yang negara berikan, tetapi apa yang kita berikan untuk negara. Iya. Baik. Nah, kalau Pak Asad selaku Pasitel nih Pak Asad melihat masalah-masalah yang timbul terkhusus dari dalam nih Pak ya. Ini sudah ada strategi belum Pak untuk menghadapi khusus masa-masanya sendiri Pak? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Kami menambahkan dari Pak Dandim. Yang perlu kita waspadai saat ini yang di lapangan, bahaya narkoba di generasi kalangan muda dan tua. Kita harus bersama-sama seluruh komponen untuk mengatasinya. Yang saat ini sudah mulai marak, kita pencegahan jangan sampai meluas. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, kita harus meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Seluruh komponen kita libatkan, karena itu sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, itu bagus sekali. Saling menghormati, gotong royong, dan saling peduli sama yang lainnya. Dan anak-anak muda, baik orang tua dan guru-guru lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap muridnya dan anak-anaknya. Kita bersama-sama tanggung jawab kita untuk menciptakan generasi-generasi muda sebagai pemimpin bangsa ke depannya lebih baik dengan diisi kegiatan-kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Pasitel ya. Dan pertanyaan pamungkas, ini juga merupakan pertanyaan terakhir di segmen kita terakhir ini. Ya. Tidak terasa 74 tahun sudah Indonesia merdeka. Apa harapan Bapak tentunya untuk Indonesia yang telah menginjak usia kemerdekaan yang ke-74 tahun dan harapan untuk kota tercinta kita, Lubuk Linggau, Musirawas, dan juga Musirawas Utara ini bagaimana? Pak Dandim terlebih dahulu, silakan Pak. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Tentunya harapan tentunya
boleh dong muluk-muluk ya. Boleh, harapan. Harapan kita harus muluk-muluk setinggi langit. Baik. Orang bilang kalau jatuh pun tetap di awanan. Benar sekali. Itu kata-katanya generasi milenial juga itu. Jadi harapan kita ke depan tentunya Indonesia akan lebih baik, lebih maju. Kita selaku pejuang-pejuang generasi saat ini dan generasi yang akan datang, ayo kita perjuangkan diri kita dulu. Jangan kalau kita memikirkan negara, wow berat saya. Mikirkan kampung kita berat kita. Mikirkan kota kita berat. Perjuangkan diri kita. Kita kurang ilmu, contoh kita merasa bodoh, ayo belajar. Ayo belajar. Kita misalnya kita moral kita, agama kita, pengetahuan agama kita kurang, ayo belajar agama. Itu kita perjuangkan dulu. Jangan sampai salah arti bahwa kita udah kita merasa belum merdeka, salah. Perjuangannya harus kita lanjutkan. Kita tetap berjuang. Berjuang melawan kebodohan tadi, berjuang kita moral kita merasa kita kesulitan tentang urusan agama, belajar tentang agama. Kita kesulitan di bidang ekonomi, ayo berjuang kita untuk tentang ekonomi keluarga kita supaya lebih hebat untuk modal kita ke depan. Jadi itu sekelumit contoh-contoh yang untuk harapan-harapan ke depan, punya generasi yang hebat sehingga dimulai dari kita sendiri, kemudian menular ke keluarga kita, kemudian kepada kampung kita, ke kota kita. Kita harus bisa merubah itu diawali di diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Dandim. Mungkin penambahan dari Pak Pasitel, silakan. Terima kasih. Pesannya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kemudian kita mempertahankan kemerdekaan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Berjuang tidak harus dengan mengangkat senjata. Kita berkarya sesuai bidangnya masing-masing. Kalau kita menjadi petani-petani yang baik dalam rangka menciptakan swasembada pangan yang lebih hebat lagi, menjadi pekerja-pekerja yang memang sangat profesional di bidangnya, baik pertukangan dan sebagainya, sehingga kita ke depannya lebih hebat dari yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Pasitel, luar biasa sekali. Dan pemirsa, tentunya saya sudah bincang kita bersama narasumber kita di hari ini, dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya harapan yang telah kita telah diucapkan pada Pak Dandim tadi tentunya semoga kita bisa mencapai bersama tentunya Pak ya. Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 dan tetap kita jaga kemerdekaan Republik Indonesia agar negara kita tetap bersatu. Saya Iqbal pamit undur diri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.